Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, jual. Kalau gue setuju sama dia, sama Cak Nun. Mudah-mudahan Cak Nun umur panjang sehat afiat. Artinya kita sudah melihat sistem yang ada sekarang. Contohnya PT 20% tuh. Itu sistem mudah, makanya gue nggak mau tuh ikut campur dengan dukung-mendukung. Bodoh amat sama dukung-mendukung. Sama aja buat gue. Buat gue sama aja. Sama. Dan gue sepakat nih. Artinya sistemnya udah dikuasai, orang-orangnya yaitu. Ya kan? Medianya dikuasai. Bahkan ya cuman di Indonesia nih. Apa mau nangkap orang KPK, apa tuh namanya, korupsi itu? Era digitalisasi. Hello, oi. Jujur aja, kalau dalam hal politik, saya nggak ikut Anda, Cak Nun. Karena apa? Sudut pandang Anda itu sudah menyimpang sekali. Anda seperti nggak adil di sini. Anda seperti ada sesuatu hal, atau mungkin Anda hutang budi, Anda digerakkan orang untuk melawan Jokowi. Yang saya lihat background Anda ini sebelumnya, Anda punya kedekatan dengan Soeharto. Ingat Cak Nun, 9 Naga ini bukan lahir di era Jokowi. Lahir di era Soeharto. Kan tidak mungkin Pak Jokowi ini sama kayak Fir'aun yang sampai mengaku seperti Tuhan, kemudian membuat kesewenang-wenangan, kemudian menindas bangsa rakyat Israel atau Yahudi pada masa itu. Kan tidak sama. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Cak Nun, yang saya tidak tahu apa motif dibalik pernyataan Cak Nun itu. Saya kira ini merupakan kesempatan mereka, peluang mereka bagaimana untuk ikut setuju, ikut sepakat, ikut mengalir dengan Cak Nun ini. Karena kita tahu Cak Nun ini adalah orang yang sangat dihormati oleh banyak kalangan masyarakat. Orang ini merupakan orang yang cerdas, ulama, dan orang budayawan. Tengah ramai Jokowi mirip Raja Fir'aun, Amin Rais, sebodoh-bodohnya raja bisa cengkeram kekuasaan. Ucapan Cak Nun atau MH Ainun Najib yang menyamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seperti Raja Fir'aun masih menjadi perbincangan publik. Dalam waktu yang bersamaan, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menceritakan sejarah kekejaman dan kebiadaban Raja Fir'aun. Mengutip ayat Al-Quran, Amin Rais menyebut kalau Raja Fir'aun itu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam menjalani pemerintahannya, Amin menyebut kalau Fir'aun memiliki penasehat yang membantunya untuk mempertahankan kekuasaannya. Amin Rais juga menceritakan soal Haman, penasihat Fir'aun. Haman, kata Amin, pernah disuruh membangun menara dengan tinggi yang tidak terbatas. Tujuannya ialah untuk Fir'aun bisa melihat apakah ada Tuhan di langit. Sebelumnya Cak Nun mengaku kesambet saat melontarkan ceramah Jokowi Fir'aun yang videonya kini viral. Ia pun legowo dihujat orang-orang se-Indonesia usai ceramahnya menuai kontroversi. Saat mengisi acara mencopot syafaat dan tawassulan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 17 Januari 2023. Cak Nun buka suara terkait viralnya ceramah tersebut. Ia mengaku spontan mengatakan soal kemiripan Jokowi dan tokoh-tokoh di Indonesia dengan Fir'aun, Haman, dan Korun. Suami Novia Kolopaking itu menyebut bahwa aksi spontan itu bisa saja merupakan bentuk istidraj dari Allah untuk membuatnya sombong atau menyesatkan. 1,35 ton sampah tekstil dan plastik ditemukan di Sungai Ciliwung. Aksi bersih sampah Sungai Ciliwung yang ditengarai oleh World Clean Up Day Indonesia bersama Manta Pukop menemukan sebanyak 1,35 ton sampah di area Sungai Ciliwung. Sampah tersebut didominasi sampah plastik sekali pakai dan sampah tekstil. Satu, masalah sampah kian mengkhawatirkan. Di Jakarta bisa 7.500 ton sehari. Menurut June Rosano, masalah sampah di Indonesia kian mengkhawatirkan, terutama sampah di ibu kota Jakarta yang bisa mencapai 7.500 ton per hari. Selain berbahaya bagi manusia, masalah sampah juga mengancam keberlanjutan ekosistem hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. 2. Aksi bersih sampah diharapkan memantik kesadaran masyarakat. Dari Indonesia, Andi Bahari berharap aksi ini bisa memantik kesadaran masyarakat tentang dampak sampah yang dihasilkan. Aksi bersih Sungai Ciliwung sebelumnya turut digaungkan oleh Jeremy Owen, konten kreator Adri Mata Pukop,
Aksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang persoalan sampah yang tidak hanya terbatas pada perilaku buruk membuang sampah sembarangan. 3. Data KLHK, 35% sampah tak terkelola dengan baik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah di daerah di 514 kabupaten atau kota. Setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah daerah di 514 kabupaten atau kota. Artinya sekitar 35% dari total timbulan sampah di Indonesia masih tidak terkelola dengan baik. Data ini menunjukkan potensi besar sampah dalam mencemari lingkungan termasuk sungai dan lautan. Kali Ciliwung meluap, sejumlah kelurahan di Jakarta terendam genangan air. Sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akibat luapan dari Kali Ciliwung pada Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta M. Insaf menjelaskan ada 6 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang terdampak. Insaf mengatakan kondisi genangan yang di kelurahan yang terdampak saat ini sudah ditangani oleh petugas gabungan. Adapun Insaf merinci beberapa kelurahan yang terdampak banjir adalah sebagai berikut. Kelurahan Cawang, jumlah 6 RT, ketinggian 40 sampai dengan 100 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Bidara Cina, jumlah 2 RT, ketinggian 50 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kampung Melayu, jumlah dari 26 RT menjadi 18 RT, ketinggian 40 sampai dengan 125 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Jumlah 2 RT, ketinggian 40 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Rawajati, jumlah 3 RT, ketinggian 50 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kebon Baru, jumlah 4 RT, ketinggian 60 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. SDA DKI disebut anggarkan program normalisasi Ciliwung 400 miliar rupiah. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta disebut menganggarkan sekitar 400 miliar rupiah untuk normalisasi Kali Ciliwung dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Hal ini dikonfirmasi Ketua Komisi DPR DKI Jakarta Ida Mahmuda usai APBD DKI 2023 disahkan Selasa 29. Ida menyatakan 400 miliar rupiah itu akan dipakai Dinas SDA DKI untuk membebaskan lahan yang akan dinormalisasi. Ia mengakui pos anggaran normalisasi Kali Ciliwung ini sejatinya beranggaran total 700 miliar rupiah. Namun 300 miliar rupiah sisanya tak dipakai untuk normalisasi Kali Ciliwung. Menurut Ida, 300 miliar rupiah itu dipakai untuk membangun sebuah waduk. Untuk diketahui, pembebasan lahan itu akan dilakukan di 4 kelurahan di ibu kota. Keempatnya yakni Cililitan 0,8 hektar, Rawajati 1,5 hektar, Cawang 2,25 hektar, dan Kampung Melayu 1,95 hektar. Sebagai informasi, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memang hendak melanjutkan normalisasi sungai yang mandek di era ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.